Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak IPAD kelas 4, hari ini kita akan mempelajari bab 1 tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum itu, marilah kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan berdoa seperti biasanya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا اللهم بارك لنا في علمنا اللهم بارك لنا في علمنا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني فهما. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan kefahaman. Anak-anak IPAD kelas 4, marilah kita simak video berikut ini. Materi bab 1 tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Para pelajar kelas 4, untuk minggu ini kita mengawali pelajaran PAI dengan bab 1 ya. Bab 1 ini nanti judulnya adalah Mari Mengaji dan Mengkaji Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Panjang sekali judulnya. Nah, untuk minggu ini kita berada di bagian 1. Bagian 1 ini nanti akan membahas tentang Surat Al-Hujurat ayat 13 beserta hukum bacaannya. Oke ya, langsung saja kita mulai hadis tentang membaca Al-Quran. Bunyi hadisnya adalah Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bihasyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi an Abdillah ibni Mas'ud. Artinya apa? Artinya adalah siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi dari hadis ini, kalau kita itu membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 pahala. Ya, satu huruf 10 pahala. Contohnya di sini alif lam mim itu tidak satu huruf, tapi ada 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, maka pahalanya ya 3 dikali 10 sama dengan 30 kebaikan atau 30 pahala. Enak kan? Banyak sekali pahala. Kalau kita pengen mencari pahala, ya membaca Al-Quran. Banyak sekali pahalanya.
Oke ya, itu untuk sebagai penyemangat kita mempelajari Al-Quran, utamanya yaitu di pelajaran kita surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, bagaimana bunyi surat Al-Hujurat ayat 13? Ini surat Al-Hujurat ayat 13 saya bacakan. Silakan disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kita ulangi lagi. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini hurufnya berwarna-warni ya. Ada hitam, kemudian ada biru, ada merah, dan ada hijau. Di sini ada keterangannya. Kalau hitam berarti ya huruf biasa ya. Berikutnya kalau dicetak biru ini menunjukkan bacaan mat atau bacaan yang dibaca panjang. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini kalau ada huruf yang dicetak biru berarti dibaca panjang. Namanya bacaan mat. Berikutnya kalau yang dicetak merah, ya yang di atas itu kalau ada merah-merahnya itu menunjukkan bacaan gunnah. Bacaan gunnah itu adalah bacaan dengung. Ya, mendengungnya 2 harokat berarti agak panjang. Dan tanda yang ketiga ada tanda hijau. Nah, tanda hijau ini jarang ya, tapi ada ini. Itu menunjukkan bacaan qalqalah. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu bacaan yang memantul. Nah, sekarang kita pelajari ya sedikit-sedikit ya. Berdasarkan tanda biru, merah, dan hijau itu. Kita mulai dari ini. Ini ada tanda biru dan tanda merahnya. Maka yang biru dibaca mat atau dibaca panjang. Kalau yang merah dibaca mendengung. Contohnya ini bacanya adalah ya ayyuhan nasu. Nah, yang ya sama apa na, ya ini ya sama na ini dibaca panjang. Kemudian yang huruf na-nya ini selain dibaca panjang juga dibaca mendengung. Hanna seperti itu. Jadi yang han itu namanya mendengung dan agak panjang membacanya. Bisa kira-kira ya? Oke. Berikutnya yaitu ini. Ada tanda merah, ada tanda biru, ada juga tanda hijau. Komplit di sini ya. Jadi yang merah dibaca mendengung. In gitu ya. In. Berikutnya huruf na-nya ini ada tanda birunya berarti juga dibaca panjang. Nah, yang hijau ini memantul atau qalqalah. Kholaq ya. Laq ada ke-nya itu. Ya, jadi tidak boleh dibaca kholak. Nah, gitu tidak boleh. Harus ada ke-nya itu. Kholak. Inna kholaqnakum. Seperti itu. Bisa ya itu? Oke. Berikutnya. Min dzakari wa unsa. Sa-nya ini dicetak biru berarti panjang. Unsa gitu. Selanjutnya adalah ini yang biru-biru dibaca panjang. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya, jadi yang biru-biru itu dibaca panjang semua. Selanjutnya yaitu ini yang dicetak biru yang ma sama fu. Berarti li ta'arofu.
A-nya panjang, fu-nya juga panjang. Berikutnya, ini dibaca apa tadi? Dibaca gunnah atau dengung. Inna, seperti itu. Inna akramakum. Berikutnya yang dicetak biru adalah huruf ko ini. Berarti ko-nya dibaca panjang. Indallahi atqakum. Gitu. Berikutnya yang na ini dicetak merah berarti gunnah. Inna. Kemudian yang panjangnya ini li berarti alimun. Yang ini yang panjang bi berarti khabirun. Gitu. Kemudian berikutnya adalah ini. Yang ini hukum bacaan hunah ya, yang dengung. Mana yang dengung? Ini yang na ini. Ya ayyuhan nasu. Kemudian inna, ini dengung semua. Kemudian inna lagi itu dengung. Berikutnya inna, ini juga dibaca dengung. Kemudian bacaan yang berikutnya adalah bacaan yang memantul tadi mana? Ya ini yang yang ko ini. Kholaq nakum. Berikutnya yang dibaca panjang ya, yang dibaca panjang tadi. Ini yang dicetak biru ini dibaca panjang semua. Ini kholaq nakum gitu. Kemudian waja'al nakum syu'uban wa qabaila. Tuh. Berikutnya alimun khabirun. Itu dibaca panjang. Berikutnya yang dibaca ikhfa atau ikhfa itu samar. Ya. Ini samar-samar antara idhar sama idgham. Yang ikhfa itu yang ini ada nun bertemu za. Ini dibaca ikhfa, bacanya tidak boleh min zakarin, tidak boleh min zakarin juga tidak boleh, tapi min zakarin gitu. Min zakarin. Jadi mata ini ng itu ya, min seperti itu. Contohnya lagi ini. Nun bertemu dal. Ngindallah, nginda seperti itu ya, mata ini ng. Berikutnya bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu ini ada tanwin bertemu wahwu ya. Bacanya syu'ubau, panjang ya. Syu'ubau wa gitu. Syu'ubau wa qabaila. Itu adalah bacaan idgham bi gunnah. Berikutnya ada bacaan idhar ya. Bacaan idhar itu dibaca jelas. Contohnya adalah ini. Alimun khabirun ya. Ada tanwin bertemu kha. Itu namanya bacaan idhar atau yang dibaca jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana anak-anak? Sudah disimak video tadi dengan baik kan? Nanti bisa kalau kurang jelas bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Mungkin itu video pembelajaran dari Pak Guru. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.